Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa rabbi yassir wa la tu'assir, ya Rabb berikanlah kami kemudahan. Kita bersyukur dapat berjumpa lagi di pertemuan ke-9 ini pada pembelajaran kitab Tauhid Mustawa Ats-Tsalis. Hari ini kita akan merujaah dulu materi minggu lalu, Ad-Darsu Rabi' tentang az-zabhu li ghairillahi, berkurban atau menyembelih kepada selain Allah. Akan merujuk dulu biar mungkin materi az-zabhu li ghairillah, berkurban atau menyembelih kepada selain Allah. Akhir Ustaz mungkin. Betul? Enggak. Azabhu li ghairillahi, menyembelih untuk selain Allah. Nah, menyembelih untuk selain Allah atau kepada selain Allah. Oke, Abu Zaid dah hadir. Assalamualaikum. Assalamualaikum, afwan telat Ustaz. Nah, Mas, kita merujuk dulu ya Siap Ustaz. pembahasan minggu lepas. Az-zabhu li ghairillah. Langsung akhir Ustaz. Azabhu li ghairillahi syirkun. Menyembelih. Menyembelih untuk selain Allah adalah kesyirikan. Azabhu ibadatun. Menyembelih adalah ibadah. Nah, Wasarfuhu li ghairillahi syirkun akbar. Dan memalingkannya untuk selain Allah adalah syirik akbar. Memalingkannya kepada selain Allah adalah syirik akbar. Waqad qaranahu Allahu bisolati fi mawadhi'a min kitabihi. Allah Dan Allah mengaitkan berkurban dengan ibadah salat. Pada beberapa tempat di dalam kitabnya. Kalau Allah Ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Allah Ta'ala berfirman, maka dirikanlah salat untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Nah, digandingkan kan? Digandingkan antara salat dan kurban di sini dalam surat Al-Kautsar, ayat as-tsani, ayat kedua. Di apa namanya? Digabungkan ya, digandingkan antara ibadah salat dan ibadah berkurban. Fashalli li rabbika, dan salatlah untuk Rabbmu, wanhar, dan berkurbanlah. Ya kan? Sambung. Wassalatu min afdalil ibadatil badaniyati. Salat termasuk dari ibadah badaniyah yang paling afdal. Nah. Wadzabhu min afdalil ibadati maliyati. Dan berkurban adalah ibadah harta yang paling afdal. Inna sholata la yajuzu sarfuha li ghairillahi. Sesungguhnya sholat tidak boleh dipalingkannya untuk selain Allah. Wa kadzalika dzabhu la yajuzu sarfuhu li ghairillahi. Begitu pula menyembelih tidak boleh dipalingkannya untuk selain Allah. Man sarafa naw'an min anwa'il ibadati li ghairillahi fa huwa musyrikun.
Barang siapa yang memalingkan Barang salah siapa satu yang jenis, memalingkan salah satu salah jenis satu jenis dari jenis ibadah kepada selain Allah, maka kepada, dia musyrik. nah, inna Inna zabah, inna dzabha li ghairillahi min a'zamil kabairi yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Sesungguhnya menyembelih untuk selain Allah dari termasuk termasuk dosa yang paling, dari termasuk dosa yang paling besar. hmm, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "La'anallahu Allah melaknat man zahaba siapa yang man menyembelih man zabaha. man zabaha li ghairillahi." Allah melaknat siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Nah, di sini ada kata laknat. Kalau ada hadis ada makna laknat, maka termasuk perbuatannya termasuk dosa besar, ya kan? Hmm. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah, termasuk dosa besar, dosa yang paling besar. Hadis riwayat Muslim, dalam Sahih Muslim itu ada. Ya, Habis itu ya minggu lalu ya, Ustaz. untuk diartikan az-zabahu, Adzabhu li ghairillahi. hmm, Adzabhu ibadatun. Wa sarfuhu li ghairillahi syirkun akbar. nah, Wa qad qaranahu Allahu bis salati fi mawadhi'a min kitabihi. Qala Allah Ta'ala wasalli li rabbika wanhar. Was-salatu min afdalil ibadatil badaniyati. Wadzabhu min afdalil ibadatil maliyati. Inna nah, salata la yazuzu sarfuha li ghairillah. Wa kadzalika dzabhu la yajuzu sarfuhu li ghairillah. Man sarafa nah. naw'an min anwa'il ibadati li ghairillahi fahuwa musyrikun. Inna dzabha li ghairillahi min a'zamil kabairi yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Nah, kemarin kita beri tambahan keterangan tentang masalah menyembelih ini atau berkurban. Dia mengandung mengandung dua jenis ibadah. Dalam berkurban ada dua jenis ibadah. Yang pertama ibadah taqarrub, ibadah mendekatkan diri kepada yang dia tujukan sembelihannya. Yang pertama ya, ibadah apa? Ya Rustam, ibadah takor, ya Rustam ada? Taqarrub Ustaz. Takorrub. Yang pertama. Yang kedua, ibadah menyebut nama, tasmiyah. Dia ketika menyembelih menyebut nama siapa? Ya kan? Yang kedua. Adapun yang pertama bagian ibadah takorrub itu terkait dengan niat orang yang menyembelih, tujuan orang yang menyembelih. Maka hukumnya berbeda-beda. Hukumnya berbeda-beda. Kadang dia menyembelih jatuh kepada kesyirikan, syirik akbar. Ketika dia menyembelihnya dengan niat takarrub kepada selain Allah, takarrub kepada wali, takarrub kepada penghuni kubur, takarrub kepada jin, maka dalam hal ini dia jatuh kepada syirkun Akbar. syirkun akbar. Ini kan tergantung niatnya. Dia menyembelih mendekatkan diri kepada siapa? Kalau dia menyembelih niatnya untuk mendekatkan diri kepada penghuni kuburan, kepada wali, maka jatuh kepada syirkun akbar. Atau dia menyembelih
menyembelih dalam rangka ta'ziman lil makhluk, mengagungkan makhluk, ya, misalnya mengagungkan penguasa, ada penguasa yang agung, dia sembelih hewan sembelihan dalam rangka mengagungkan penguasa tersebut atau raja tersebut, maka juga termasuk syirkun akbar. Kan dia bertakarub dalam rangka mengagungkan makhluk, yaitu kepada syirkun akbar. Atau dia menyembelih bukan dalam rangka mengagungkan makhluk, bukan, tapi hanya untuk rasa gembira, kepada penguasa, misalnya pada penguasa, datang seorang penguasa ke negerinya, lalu dia sembelih sapi misalnya, maka ini pun termasuk haram, termasuk tidak dibolehkan. Itu yang pertama. Ibadah takarrub, seorang bisa jatuh pada kesyirikan ketika dia niatnya saat menyembelih untuk bertakarrub kepada makhluk, mendekatkan diri kepada makhluk. Karena asalnya menyembelih adalah ibadah. Menyembelih itu adalah ibadah yang paling agung, ibadah maliyah yang paling agung. Itu bagian pertama. Atau ada orang yang baru meninggal, baru selesai dikubur, dia sembelih hewan sembelihan, maka ini pun haram, tidak dibolehkan. Ada orang meninggal, baru wafat, lalu serta merta dia menyembelih hewan kurban, lalu dia sedekahkan kepada fakir miskin, itu tidak dibenarkan, tidak dibolehkan. Masuk dalam kategori untuk menghindari kesyirikan. Kemudian yang kedua, dia menyembelih untuk melaksanakan perintah berkurban ketika hari Idul Adha. Ini masuk bagian sembelih yang sunnah. Ya, menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha termasuk bagian sunnah yang muakkad, yang paling ditekankan. Lalu yang ketiga, menyembelih hukumnya mubah-mubah saja, bukan untuk takarub kepada Allah, tapi untuk tujuan dunia, yaitu untuk memakan dagingnya, untuk memakan daging hewan kurban yang disembelih bukan untuk takarub kepada Allah, dia hanya untuk memakan dagingnya. Misalnya kan, untuk buat sop, untuk buat sate, itu hukumnya mubah, dibolehkan, gitu. Asal dia menyebut nama Allah, Bismillah ketika menyembelihnya. Yang ketiga ya, dia menyembelih untuk dagingnya saja, untuk diberikan kepada tamu yang baru datang. Hukumnya boleh, bukan niat untuk takarub kepada Allah. Hukumnya halal, dibolehkan, boleh, termasuk bagian adat. Adapun kalau dia tambahkan untuk takarub kepada Allah, maka sunnah hukumnya. Ya, dalam rangka adat kebiasaan aja, dia menyembelih untuk makan saja, makan daging. Dan kemarin kita bahas tentang orang yang menyembelih hewan kurban selesai membangun rumah, atau selesai membeli mobil baru, dia langsung sembelih. Sehabis membangun rumah, dia sembelih hewan kurban dengan tujuan agar takarub kepada jin, agar tidak mengganggunya. Ya, tujuannya takarub kepada jin, penghuni rumah yang baru, agar tidak mengganggunya, maka ini termasuk syirkun akbar.
karena dia ingin membuat ridho jin tersebut. Itu termasuk syirkun akbar. Tapi kalau hanya tujuannya agar agar terlindung dari mara bahaya sebagai sebab saja, maka ini termasuk syirkun asghar. Padahal syariat tidak menjadikannya sebagai sebab. Ya, dia baru bangun rumah, dia menyembelih hewan kurban agar terhindar dari mara bahaya dari di rumah yang baru, maka ini syirkun asghar, bukan untuk mendekatkan diri kepada jin, bukan. Dia berkurban untuk Allah, tujuannya untuk menjadikan asbab sebagai penyelamat, maka ini syirkun asghar. Kemudian kita bahas kemarin, kalau dia menyembelih sehabis bangun rumah, kemudian dalam rangka bersyukur kepada Allah setelah rumahnya selesai, maka ini pun hukumnya haram untuk menghindar daripada perbuatan syirik. Karena sebagian orang yang jahil itu ya, ketika ada orang yang bangun selesai rumahnya dibangun dan dia sembelih, maka ada perasaan, ada dugaan dengan menyembelih itu akan menjadi selamat dari gangguan jin. Maka diharamkan dalam rangka untuk terhindar dari perbuatan yang menjurus kepada kesyirikan. Selesai ya pembahasan takarub ibadah yang pertama terkait dengan niat orang yang menyembelih. Itu disebut ibadah takarub. Kemudian ibadah yang kedua, ibadah menyebut nama, tasmiyah, terkait dengan menyebut nama siapa dia menyembelih, ya kan? Barang siapa menyembelih hewan sembelihan, dia menyebut nama Isa, misalnya demi Isa dia sembelih, atau demi wali fulan, bismi wali fulan, bismi sayyid fulan, dengan nama wali kutub, dia sembelih hewan kurbannya, maka ini termasuk syirkun akbar, karena dia meminta bantuan kepada selain Allah. Karena kandungan pada huruf ba bismillah, itu huruf ba itu mengandung makna bantuan dengan menyebut nama Allah, dengan meminta bantuan kepada Allah. Itu maksudnya bismillah. Nah, kalau dia menyebut nama selain Allah ketika menyembelih, berarti dia ber, apa namanya? Meminta bantuan kepada selain Allah. Dia menyebut misalnya nama Isa, Bismil Masih, dengan nama Al-Masih, dengan nama Maryam, dengan nama wali fulan, maka dia termasuk telah berbuat kesyirikan yang besar, syirkun akbar. Alhamdulillah. Itu ibadah menyebutkan nama ketika menyembelih. Kemudian kalau dia menyembelih tanpa menyebut nama siapa saja, tidak menyebut nama Allah, tidak menyebut nama wali juga, langsung dia sembelih, baik dia lupa atau tahu hukumnya, maka ini pun tidak boleh memakannya. Kalau ada seseorang, kita tahu orang tersebut ketika menyembelih tidak menyebut nama Allah, maka tidak boleh kita memakannya. Dalam surat Al-An'am kita baca kemarin, wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaihi wa innahu lafisqun. Janganlah kamu memakan binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sungguhnya perbuatan semacam itu adalah suatu kefasikan. Larangan dari Allah kan? Melarang kita memakan hewan sembelihan kalau kita tahu orang tersebut langsung menyembelihnya tanpa menyebut nama Allah, atau tanpa menyebut nama lainnya, langsung dia sembelih, maka
Tidak boleh kita makannya. Pembahasan minggu lalu kita bahasnya. Kemudian ada seorang yang menyembelih hewan sembelihan. Nah, nah ini benar. Dia menyembelih hewan sembelihan dengan nama Allah, maka takarub kepada Allah, maka ini termasuk tauhid yang benar. Tauhid yang benar. Dia menyembelih takarub kepada Allah dengan menyebut nama Allah, maka ini tauhid yang benar. Ini disebut tauhid. Dan terkadang hukum menyembelih itu ada tujuannya untuk bernazar. Untuk bernazar, dia menyembelih, maka wajib dia menyembelih. Kalau dia telah bernazar. Sembelihan, sembelihan dalam rangka nazar, maka wajib hukumnya ditunaikan. Kalau menyembelih untuk menyembelih pada hari raya Idul Adha, sunnah hukumnya. Itu tambahan minggu lalu ya. Ada orang yang menyebut nama selain Allah ketika menyembelih, baik dia dalam rangka takarub kepada Allah atau bukan, maka ini termasuk syirkun akbar. Ya, dia menyebut nama selain Allah, baik dalam rangka takarub kepada Allah, dia takarub kepada Allah untuk menyembelihnya, ketika menyembelihnya, tapi menyebut nama selain Allah, bismi fulan, maka ini termasuk syirkun akbar. Syirik dalam tasmiyah, menyebutkan nama ketika menyembelih. Itu dia materi kita tambahnya pada minggu lalu. Kita baca kembali. Akhi Abu Ibrahim, apa diartikan? Bismillah. Az-zabahu. الذبح الذبح لغير الله شرك. الذبح عبادة وصرفه لغير الله شرك أكبر. وقد قرنه الله بالصلاة في مواضع من كتابه. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. الصلاة من أفضل العبادة البدنية، والذبح من أفضل العبادة المالية. إن الصلاة لا يجوز صرفها لغير الله، وكذلك الذبح لا يجوز صرفه لغير الله. من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك. إن الذبح لغير الله من أعظم الكبائر. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لعن الله من ذبح لغير الله. Ikran Ibrahim. عفوا. Yang berikutnya Akhi Abu Zaid. Adalah al-zabahu. الذبح لغير الله. الذبح لغير الله شرك. الذبح عبادة وصرفه لغير الله شرك أكبر. وقد قرنه الله بالصلاة في مواضع من كتابه. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. الصلاة من أفضل العبادات البدنية، والذبح من أفضل العبادات المالية. إن الصلاة لا يجوز صرفها لغير الله، كذلك الذبح لا يجوز صرفه لغير الله. من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك. إن الذبح لغير الله من أعظم الكبائر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لعن الله من ذبح لغير الله. Dan dalam banyak keterangan juga itu dalam ayat inna salati wa nusuki. Nusuk juga
maknanya menyembelih ya, nusuk. Inna salati wa nusuki itu maknanya dalam tafsiran para ulama itu sebagiannya mengatakan ibadah, ibadah berkurban. Wadah ya Abu Zaid? Wadah Ustaz, insyaallah. Alhamdulillah. Syukran. Wadah Ustaz. Akhi Dinul, mungkin. نعم شيخ. الذبح لغير الله الذبح لغير الله شرك الذبح عبادة وصرفه لغير الله شرك أكبر وقد قرنه الله بالصلاة في مواضع من كتابه قال الله تعالى فصل لربك وانحر نعم. والصلاة من أفضل العبادة البدنية والذبح من أفضل العبادة المالية إن الصلاة لا يجوز صرفها لغير الله وكذلك الذبح لا يجوز صرفه لغير الله من صرف نوعا من أنواع عبادة لغير الله فهو مشرك من إن حرف جر. الذبح لغير الله من أعظم إن الذبح لغير الله من أعظم الكبائر يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح لعن الله من ذبح لغير الله. شكرا. Abu Azmi الذبح Ad-dabhu li ghairillahi. واحد Wahid. Ad-dabhu li ghairillahi syirkun. Adabhu ibadatu. Wa sarfuhu li ghairillahi syirkun akbaru. Wa qada qaranahu Allahu bis salati fi mawadi'a min kitabihi. Qala Allahu ta'ala fasolli li rabbika wanhar. As-salatu min afdalil ibadatil badaniyati wa dabhu min afdalil ibadatil maliyati. Inna salata la yazuzu sarfuha li ghairillahi wa kadzalika dabhu la yazuzu sarfuhu li ghairillah. Man sarafa naw'an min anwa'il ibadati li ghairillahi fahuwa musyrikun. Inna dabha li ghairillahi min a'dhamil kabairi yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis sahihi la'anallahu man dabaha li ghairillahi. Ada orang yang menyembelih, dia tidak menyebut nama Allah, tidak pula menyebut nama siapa-siapa saja. Musyrik apa bukan musyrik? Bukan musyrik Ustadz, tetapi Musyrik. Dagingnya haram dimakan. Sah, meskipun tidak buat syirik ya. Nah, Ustadz. Ya sembelih saja, langsung disembelih. Ya, tidak musyrik, cuman dagingnya tidak boleh kita makan. Syukran Abu Azmi Bar. Wafik barakallah. Fi Abu Muhammad الذبح لغير الله الذبح لغير الله شرك الذبح عبادة وصرفه لغير الله شرك أكبر وقد فرضه الله بالصلاة في مواضع من الكتاب قال الله تعالى فصلي لربك وانحر فالصلاة في أفضل العبادة فالصلاة من أفضل العبادة البدنية والذبح من أفضل العبادة المالية إن الصلاة لا يجوز صرفها لغير الله وكذلك الذبح لا يجوز صرفه لغير الله من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك إن الذبح لغير الله من عظيم الكبائر يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لأن الله من ذهب لغير الله من ذبح لغير الله. Syukran.
Muhammad, barakallahu fiik. Mas Said, bahasan yang pertama ya. Kembali ke Akhi Abu Zaid. As-Sani, yang kedua. الثاني السفر لزيارة قبور الأولياء. Bepergian Berpergian jauh. untuk menziarahi Nah, kubur. bepergian jauh maksudnya ya. Nah, Bepergian jauh. Berpergian jauh untuk menziarahi kubur para wali. Nah, ini sering dilakukan ini oleh Nah, umat muslimin, Masya Allah. Berpergian jauh untuk mengunjungi kuburan para wali. Dia menyengaja bersafar jauh dari kota lainnya untuk mengunjungi kuburan para wali. Ziarah namanya di sini, ziarah apa namanya tuh? Tur ziarah, tur tur ziarah namanya. Guru Wali Songo. Wali Songo, ya kan? Ya, an Abi Sa'id. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. Dari Abi Sa'id. Dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kubur, dan Artinya sepi. janganlah kalian menjadi artinya sepi dari membaca Al-Quran, ya kan? Kuburan sepi kan? Maka jangan jadikan rumah-rumah kita tuh sepi bagaikan kuburan. Kuburan. Tidak ada ibadah, tidak ada baca tilawah Al-Quran. Makanya kuburan bukan tempat ibadah, ya kan? La taj'alu buyutakum kuburan. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, sepi. Tidak ada ibadahnya di dalam rumah kita. Sepi dari baca Al-Quran. Wala taj'alu qabri. Dan janganlah kalian menjadikan kuburku sebagai perayaan. Ya, perayaan. Tempat yang Dan dikunjungi berselawat berulang-ulang. Ya, Aidan dikunjungi secara rutin, berulang-ulang gitu. Sebagai tempat ziarahnya. Wasallu alayya. Dan berselawatlah ke atasku, sesungguhnya salawat kalian sampai ke dimanapun kalian berada. Jadi para malaikat yang menyampaikan salawat kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi keterangan di sini, hadis ini riwayat Abu Daud, kita tidak boleh menjadikan rumah kita seperti kuburan. Dan jangan jadikan kuburan Nabi itu sebagai aidan. Ya, aidan artinya apa? Yang berulang-ulang dikunjungi, diziarahi. Maksudnya aid. Yang dikunjungi setiap waktu, ada waktu tertentunya dikunjungi. Nggak boleh. Maka itu Nabi bersabda, melanjutkan hadisnya itu, bersalawatlah kalian kepadaku, karena salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Tidak perlu memberatkan diri. Tidak perlu memberatkan diri. Kita bersalawat langsung ke kuburan Nabi, dimanapun aja berada kita bersalawat. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا قبره عيدا حرصا على حفظ أمته من الشرك وقد كره الإمام مالك لأهل المدينة أن يأتوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم لكي لا يصبح ذلك عادة ثابتة. وقال
lan هذه yusliha. الأمة إلا ما أصلح أول Hmm. لن يصلح هذه الأمة إلا ما أصلح أول. Awwalaha. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang. Nabi SAW telah melarang orang ramai untuk menjadikan kuburannya sebagai perayaan, Sebagai perayaan tempat beribadah, hirsan, dalam rangka dalam rangka menjaga bersungguh-sungguh menjaga umatnya daripada kesyirikan. hirsan tuh. Beliau haris, orangnya berkeinginan kuat untuk menjaga umatnya dari Daripada perbuatan syirik. Itu larangan Nabi itu. Seperti itu. Beliau sangat berhati-hati sekali agar jangan sampai umatnya itu berbuat kesyirikan, ya kan? Tapi kalau masyafa'al, akhirnya ada juga sebagian besar manusia jatuh kepada kesyirikan. Sudah menjadi ketentuan Allah. Sungguhnya Imam Malik telah tidak menyukai bagi penduduk Madinah untuk mendatangi kubur Nabi SAW supaya ia tidak menjadi adat yang tetap. Nah, supaya tidak menjadi kebiasaan adat yang tetap dikunjungi tiap tahunnya, tiap bulannya gitu. Dan Imam Malik berkata, Beliau berkata, tidaklah memperbaiki umat ini kecuali apa yang telah memperbaiki umat yang terdahulu. nah, umat generasi para sahabat. Jadi umat ini tidak akan bisa diperbaiki kecuali dengan apa yang telah diperbaiki generasi awalnya. Dengan apa? Dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan perjalanan para sahabat, ya kan? Nah, Ya, perkataan Imam Malik, Masya Allah. Benar-benar terjadi kan? Umat, umat Islam sekarang jatuh ke pelosok dalam kehinaan karena mereka tidak menempuh jalan para sahabat. Mereka banyak menyelisihi kan, berbuat yang banyak kemungkaran, yang banyak kesyirikan, kebid'ahan. Lan yusliha hadhihi ummata illa ma aslaha awwalaha. Tidak akan bisa, tidak ada yang dapat memperbaiki umat ini kecuali apa yang telah memperbaiki generasi awalnya. Jadi umat ini akan bisa maju, bisa berjaya dengan apa? Dengan apa yang telah ditempuh oleh generasi awal kita dari para sahabat. Oke ya. sudah saja. Jadi, nah, ini kunci kejayaan kita ya, kunci kemenangan kita dengan tauhid, mengamalkan tauhid, menjauhkan dari kesyirikan. Maka kita akan berjaya. Kalau enggak, kita akan terus pada kehinaan. Hidup kita akan sengsara terus. Alhamdulillah. Masa ini baca balik tanpa diartikan. والثاني السفر لزيارة قبور الأولياء. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يجعلوا قبره عيدا حرصا على حفظ أمته من الشرك. وقد كره الإمام مالك لأهل المدينة أن يأتوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم لكي لا يصبح ذلك عادة ثابتة. وقال لن يصلح هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. Nah, ada redaksi di situ, kariha al-Imam Malik. Jadi Imam Malik memakruhkan. Makruhnya sini bukan makruhnya tidak mengapa, maksudnya makruh tahrim. Dalam istilah salaf terdahulu itu makruh artinya diharamkan. Diharamkan dalam istilah zaman dahulu. Tidak disukai. Tidak disukai. Dalam rangka menjaga lafadznya, beliau beradab mengatakan makruh. Lebih haram ya, dalam istilah pada zaman dahulu makruh itu haram.
mendatangi kuburan Nabi dengan dalam rangka jangan sampai menjadi kebiasaan yang tetap. Dan sekarang alhamdulillah kan negeri tauhid Saudi Arabia itu menjaga ketat ini. Ada orang Nah, mengambil foto di kuburan Nabi itu diusir ya. Ya, kalau ada pengunjung ke Masjid Nabawiyah itu, ada orang lewati kuburan Nabi ingin melakukan perbuatan berlebihan kan, ngusap-ngusap, mengambil foto, diusir sama askar. Ya, Wizard ya. nah, Ustaz. Mereka, masya Allah, kita banyak berterima kasih kepada mereka. Negeri Tauhid Saudi Arabia sampai sekarang menjaga tauhid yang murni dengan menjaga kuburan Nabi jangan sampai dijadikan kuburan atau adat kebiasaan dijadikan tempat ziarah, tempat ibadah. Coba bayangkan aja kalau kalau kota Madinah dan Masjidil Haram dikuasai orang-orang sufi itu, bagaimana jadinya itu? Ya kan? Rame. Orang sufi kalau seandainya mereka bisa berkuasa itu, menguasai Madinah, Masjidil Haram, rusak mereka Madinah. Alhamdulillah. Jadi, syukuran akhir Abu Zaid. Nah, Ustaz. Firstam, Asani, langsung. الثاني السفر لزيارة قبور الأولياء. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. Nah, نهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يجعلوا قبره عيدا حرصا على حفظ أمته من الشرك وقد كره الإمام مالك وقد كره الإمام مالك لأهل المدينة أن يأتوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم لكي لا لكي لا يصبح ذلك عادة ثابتة وقال لن يصلح هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. nah, itu wajib mesti layak diberikan tinta emas itu perkataan Imam Malik kan. Nah, Layak diberikan tinta emas. Lan yusliha hadhil ummata, tidak ada yang bisa memperbaiki umat ini dari kesyirikan, dari kerusakan, kecuali dengan apa yang telah dilakukan oleh generasi awalnya. Ya kan? Kita mau maju, mau berjaya, harus menempuh generasi awal kita yang telah jaya, bisa menguasai dunia. Wa di akhir Islam. pada Ustaz. Nah, syukran. Ya, Abu terima. Azmi Asani. Asani as-safaru li ziyarati kuburil awliya'i. Nah, Abi tadi pernah lihat ya Abu Azmi ya, orang Nah, orang tur ziarah tur ke kuburan Wali Songo, Wali Fulan, Wali Fulan. Dari wisata dari kotanya, religi. nyawa bus ya kan Nah, Ustaz. ke kuburan. Ziarah, ziarah rohani Ustaz. Nah, Abzal Rohani, masya Allah. Itu dipimpin oleh kiai-kiainya kan, tokoh-tokoh agamanya, Malah di sini difasilitasi Ustaz masya Allah. sebagai apa itu? Hmm, Sumber penghasilan. masya Allah. Ya, ujung-ujungnya fulus kan. Nah, Ustaz. Orang awam kasihan dibohongin, dan dibohongin secara agama, dibohongin secara dunianya kan. Nah, kasihan Yang orang awam. anak perhatikan Ustaz, Hmm, niatnya itu sudah lain Ustaz. itu ya. Ya, Ada nah niatan niatan niatnya misalkan ini untuk supaya lancar usaha gitu Ustaz. Kan udah bilang apa syirik. itu? Membuat syirik ya. Tuh. Nah, kalau niatnya seperti itu, niat berziarah kuburan wali agar agar menjadi sebab dengan ziarahnya tersebut
menjadi lancar rezekinya, termasuk syirik ya. Kalau dijadikan sebagai sebab saja ya, Nah, Ustaz. sebab. Tapi kalau semata, bukan karena sebab, semata karena ziarah tersebut akan mendatangkan rezeki, maka syirkun akbar, termasuk syirik akbar kalau niatnya murni ya, dengan mendatangi kuburan si wali, wali akan memberikan rezeki, maka termasuk syirkun akbar, tergantung niatnya. Alhamdulillah. An Abi Sa'idin An Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala taj'alu buyutakum kuburan wala taj'alu qabri aidan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughani tablughuni. eh, tablughuni haitsu kuntum. Hmm. Naha Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nasa an yaj'alu qabrahu idan hirsan ala hifdin ummatihi minasyirki wa qad karihal ima karihi Ustaz. Kariha Kariha yakrahu. wa qad karihal imamu malikun li ahli madinati an ya'tu qabro nabi sallallahu alaihi wasallam likai la la yusbaha Layus biha. la yusbiha zalika adatan sabitatan wa qala Nah, lan yus lam yuslaha hadhihi umata layus liha. lan yusliha hadhihi umata illa ma aslaha awalaha. Artinya apa tuh? Tidak ada yang dapat Tidak dapat memperbaiki memperbaiki umat ini kecuali apa yang diperbaiki oleh sebelumnya, generasi 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 awal. awal. Hmm. Apa itu yang dapat memperbaiki generasi awal? Didikan Nabi kan? Nah, Ustaz. Didikan para sahabat, mereka dapat berjaya baik agama mereka, dunia mereka dengan didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syukran Abu Azmi. Afwan, Ustaz. Abu Ibrahim juga langsung as-sani. بسم الله. الثاني السفر لزيارة قبور الأولياء. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. Nah, نهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يجعلوا قبره عيدا حرصا على حفظ أمته من الشرك. وقد كره الإمام مالك لأهل المدينة أن يأتوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم لكي لا يصبح ذلك عادة ثابتة. nah, وقال لن يصلح هذه الأمة أم لن يصلح هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. nah. Oleh Abu Ibrahim واضح إن شاء الله. di Aceh ada juga nggak safar-safar? Eh, Kalau safar kurang di sini Ustaz, tapi bentuk-bentuk lain banyak. Nah, gitu ya. Ada Ya, juga kuburan eh, keramat ya. Ada juga banyak ya kuburan keramat ya. kuburan, nah, kuburan keramat banyak Ustaz. Cuma tak Nah, perlu safar jauh-jauh karena memang di dalam kota lah banyak Ustaz. nah, tapi sering dikunjungi kan? Sering Ustaz, sering dikunjungi. Dijadikan Eid itu, namanya dijadikan Eid. Sudah dijadikan Eid terkenal Ya, kalangan Nabi. Jadi ya artinya Ustaz. dikunjungi setiap saat menjadi adat kebiasaan. Ya, Semoga nah, Allah Ustaz. menjaga menjaga kita semua yang kaum muslimin dari perbuatan syirik ini. Syirik. Alhamdulillah. Syukran. Afwan, Ustaz. Kemudian Bu Wais, Akhi Dinul, Fadal. Akhi Dinul udah ya?
Belum. Betul. belum yang ini. Ya. As-safaru. Tsani as-safaru safaru li ziyarati quburi awliya'i. An Nah. Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu buyutakum kuburan wa la taj'alu kubur wa la taj'alu qabri 'idan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nasa an yaj'alu qabrahu 'idan hirsan ala hifdzi ummatihi minasyirki wa qad qarihil imamu malikun li ahli Kariha. Waqad al-madinati kariha. ayyati Waqad kariha. wa qad wa qad karihal imamu malikun li ahli al-madinati ayyatu qabran nabiyyi sallallahu alaihi wasallam likai likai tus la tusbiha dzalika La adatan yusbiha. La yus. thabitatan La la yus. yusbiha dzalika adatan thabitatan Hmm. wa qala lan yusliha hadhihi al ummata illa ma aslaha awwalaha. Nah, mafhum bisa dipahami? Ini Nul. Insyaallah. Di Sulawesi ada juga nggak? Safar ke Ada kuburan. ada 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 juga ya. yang safar ya ke kuburan biasa kalau mau menikah atau sudah menikah, ada banyak biasa. Masya Allah. Tersebar di mana-mana. Masya Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah min dzalik. Syukran akhi Dinul. Akhi Bu Muhammad. Nah, Ustaz. Safaru. Fadal. Bu Muhammad dibuka mic-nya. Sani. الثاني السفر لزيارة قبور الأولياء. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يجعلوا قبور عيدا حرصا حرصا على حفظ أمته من الشرك. وقد كره الإمام مالك وقد كره الإمام مالك لأهل المدينة أن يأتوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم لكي لا يصبح ذلك عادة ثابتة سابينة. وقال لن يصلح هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. Syukran Abu Muhammad. Pontianak juga ada nggak? Yang punya anak ini seram, Ustaz. Belakang rumah anak, Ustaz. Ada kuburan. Ke depan belakang rumah anak itu memang tempat pemujaan, Ustaz. Masya Allah. Anak kan di perkampungannya, Ustaz. Allahu Akbar. Ini barusan 2 hari yang lalu itu kan boleh dilihat di YouTube, Ustaz. Tradisi pemandian benda keramatnya itu. Kan sampai ribuan manusia itu, Ustaz. Masya Allah. Raja-raja dari Indonesia nih ada di YouTube, Ustaz. Di belakang rumah Ana nih, Ustaz. Di belakang rumah Ana ini memang tempat pemujaan, Ustaz. Pontianak ya? Ana di perkampungan, Ustaz. Kalau di Pontianak memang luar biasa. Cuman di perkampungan ini luar biasa, Ustaz. Karena kan memang luar biasa, Ustaz. Semoga menjaga akhir dan keluarga di sana ya. Ana betul-betul ini, Ustaz. Di sini betul-betul ya karena memang merajalela sih kesirikannya, Ustaz. Betul-betul nampak sekali.
Ya, benar-benar Benar. ini ya parah. Ah, Tauhidnya udah lemah gimana? banget ya. Ya. Tokoh-tokohnya sana ya. Penyebabnya Ya, ya. Ustaz? NU ya. NU ya. Iya, iya. Karena datangnya mereka dari jauh-jauh dengan logat Ah, Arabnya, dengan sorbannya, itulah banyak menipu umat di sini, Ustaz. nah, biasanya orang Asy'ari kan, Asy'ari kan. Iya, iya. Iya, Ustaz. Asy'ariyun kayak gitu, Kuburiyun kebanyakan Asy'ariyun, Azhariyun, Kuburiyun. Itu Ya. tokoh-tokoh mereka nanti tanggung jawabnya besar mereka. Alhamdulillah. Di belakang rumah Ana ini, Ustaz. Nah, Ya, ada kurang lebih 100 meter itulah. Di belakang ini nah, memang tempat pemujaan. nah, harus Tempat kuat ya, Bu Muhammad. Sedikit-sedikit dakwahkan betul-betul, saudara-saudara Ustaz. Islam sedikit. Iya, Ustaz. Benar-benar dipersempit ini anak, Ustaz. Benar-benar Nah, anak-anak juga sudah ke rumah ini, Ustaz. nah. Nggak bisa lagi Tapi di surau gitu, Ustaz. pernah ini nggak disakiti nggak di sana? Secara fisik mungkin, secara fisik mungkin ini ya, Ustaz. Karena anak juga Belum. siap juga arti katanya. Yang Hmm. penting jangan fisik anak lah, Ustaz. Tapi dengan pengusiran, dengan segala macam oke lah. Nggak masalah, Ustaz. Ya, ya. Dengan Sabar kata-kata ya. sama. Sering dikata-katain ya. Oh, itu sih udah jadi makanan masyarakat di sini, Ustaz. Hmm. Sabar lah. Ya, Sabar lah. kalau istilahnya udah disebut lah, udah itu sih udah ini Ustaz. Di mimbar-mimbar udah Ustaz. Kan Ya. pengajian ditutup Ustaz. Mengajar antum. Jadi buku tulis anak-anak juga pada dirobek segala macam, dibuang di tong sampah. Jadi anak udah ndak bisa lagi untuk di surau gitu Ustaz. Nah, sabar Abu Ya, Muhammad ya. paham Kalau Ustaz. bisa hijrah, kalau bisa hijrah hijrah. Iya Ya, Ustaz, anak kalau memang pengen mantapkan lagi dibaca kitabnya, anak balik lagi di sini. Anak pengen betul, anak jangan tinggalkan di sini Ustaz, karena memang betul-betul kasihan umatnya Ustaz. hmm. Benar-benar yang datang di sini itu betul-betul kadang menipu gitu Ustaz. Kadang lewat tipuan harta, baik dari lebih-lebih kesirikannya Nah, yang dibawanya. ujung-ujungnya Heeh. ujung-ujungnya fulus sih biasanya. Ya puluh Ustaz, Ujung-ujungnya ujung-ujungnya. fulus dan kemungkaran lain. Ini Nah, dulu belum majlis-majlis belum masuk Ustaz. Dakwah kita belum ini ya Ustaz. Karena sekarang mereka masuk, mereka langsung nyebar di dalam masjid. Memang langsung keluar Jumatannya itu langsung ngomong Ustaz. hmm. Mereka Alhamdulillah. langsung memang dakwah kita itu benar-benar di ini kan Ustaz. Disebut sekali sekarang. Dah. Hafizakallah, hafizakallah. Mau tolong menjaga akhi. Isbir, isbir. Sabaran jamilan. Wada Allah Ta'ala. Terus belajar dan berdakwah ya. Nah, Ustaz. Belajar dan berdakwah. Sampai sini ya ikhwan jumpa kita. Jumpa lagi insya Allah pada hari Rabu atau Kamis. Hari Kamis kita belajar nahu lagi. Allahumma taqabbal minna subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jazakallah khairan. Ya, ya.